Selamat pagi yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 1 gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Apelius Giawa, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 gelombang 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan NIM 2023 4117080. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD tempat saya mengajar, yaitu di SD Negeri nomor 078139 Hilimbuasi, Kecamatan OO, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 4 dengan materi teks narasi, guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 1 gelombang 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang saya akan laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Pagi. Pagi. Pagi, Pak. Iya. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Oke, silakan duduk. Seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh anak kami, Mesra Laya. Kami. Mari kita baca. Ya Tuhan, hari ini kami mau belajar dan memberkati Bapak Guru kami yang kasih mata pelajaran kami hari ini, Tuhan. Ya Tuhan, berkati teman-teman kami, Tuhan. Ya Tuhan, semoga mata pelajaran kami bisa kami mengerti dan bisa, Tuhan, cuma ini dalam modal Kristus. Amin. Amin. Langkah baiknya kalau kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional yang dipimpin oleh anak kami kita. Bisa? Semangat ya. Dari Sabang sampai Merauke 32 ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau. Sudah makan dari rumah? Sudah, Pak. Betul. Semua hadir pada hari ini? Hadir, Pak. Ada tidak hadir? Tidak, Pak. Baik. Sebelum kita belajar, coba dicek dulu bangkunya, kursinya. Kalau ada sampah, silakan dibuang supaya tidak mengganggu pembelajaran kita pada hari ini. Ada? Tidak. Baik, kita teruskan ya. Pernah anak kami membaca sebuah cerita? Siapa yang pernah membaca sebuah cerita? Saya. Apa cerita yang dibaca? Si Kancil dan Buaya. Si Kancil dan? Ada lagi yang sudah pernah membaca? Apa? Beruang dan landak. Beruang dan lada. Jadi itu semua adalah sebuah cerita, ya.
yang ditulis dalam bentuk teks dia, ya. Jadi kenapa saya tanyakan ini kepada anak kami? Karena itulah pelajaran kita pada hari ini tentang teks narasi, ya. Jadi itu pelajaran kita pada hari ini, yaitu teks narasi. Silakan dibaca. Teks narasi. Iya. Teks narasi. Kenapa kita mau pelajari teks narasi ini? Ya, karena kami tadi sudah membaca cerita, ya. Salah satu cerita. Tujuannya adalah kita mempelajari ini supaya kita tahu nanti, ya, supaya anak kami tahu bagaimana itu membuat teks narasi, ya. Apa definisinya, ya, teks narasi itu? Setelah dibaca, bukan hanya dibaca karena jenis-jenis teks itu berbeda-beda. Ada deskripsi, ada eksposisi, ya, ada persuasi, dan ada yang namanya narasi. Jadi itu pelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi supaya lebih jelasnya lagi, ya, anak kami saya ajak untuk menonton sebuah video tentang apa itu teks narasi. Siap? Siap. Hari ini kita akan membahas tentang menulis teks narasi pada kurikulum Merdeka. Jangan lupa sebelum kita lanjut, klik tombol like and subscribe. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menulis teks narasi dengan rangkaian kalimat dan informasi yang beragam. Pertama, kita akan membahas pengertian teks narasi. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail, dari awal, tengah, hingga akhir, dengan urutan waktu atau bersifat kronologis. Tujuan dari teks ini menceritakan kepada pembaca seolah-olah berada dalam cerita tersebut, atau dengan kata lain mengalami hal tersebut, dan menambah wawasan dari pembaca. Selanjutnya, mari kita lihat ciri-ciri dari teks narasi. Yang pertama, berisi peristiwa baik nyata, imajinasi, maupun gabungan dari keduanya. Sudah. Jadi itu dia tentang teks narasi. Mari kita coba melihat atau menonton sebuah cerita yang berupa narasi itu yang sebenarnya. Jadi anak kami nanti Mari menonton, kita baca contoh baru dari diberikan teks narasi. tanggapan nanti, ya. Ya. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin, itulah yang diinginkannya. Kakak, pasti haus. Ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima kasih, Kak. Lala mengangguk pelan. Iya, ini untukmu saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Apa pesan moral pada cerita? Sudah. Sudah itu apa? Sudah. Apa yang anak-anak kami ketahui dari video tersebut? Ya, ada dua video tadi, ya, tentang teks narasi. Yang kedua ada contoh. Kira-kira apa yang anak-anak kami ketahui di situ? Kami bisa mengetahui pengertian dari Satu aja. Sekali lagi. Kami bisa mengetahui dari pengertian dari teks narasi. Anak kami bisa mengetahui pengertian dari teks narasi, ya. Ada lagi? Kami bisa mengetahui tujuan dari teks narasi. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi itulah dia penjelasan mengenai teks narasi beserta contohnya. Tadi kita sudah jelaskan tujuan kita, mengapa anak kami mempelajari itu pada hari ini. Ya, jadi supaya anak kami tahu pengertian teks narasi itu apa, kemudian tujuannya apa, kemudian nanti anak kami bisa membuat salah satu contoh sederhana, ya, daripada teks narasi. Jadi anak kami di sini ada materi dan saya bagikan kepada kami nanti untuk dibaca, ya, dibaca, kemudian ada soal nanti. Soalnya ada dua bentuk, ya,
Ada yang kelompok dan ada yang individu atau masing-masing. Ya, yang soal individu ini nanti diserahkan ya pada akhir pembelajaran ya. Jadi kita bentuk kelompok, 2 kelompok saja. Yang saya sebutkan 1 nanti itu kelompok 1, yang menyebutkan 2 itu kelompok 2. Ya, ingat nomornya ya. 1 2 1 2 1 2. Oke, siap? Siap. Brian. 1 2 Ingat nomornya ya. Ulangi sekali lagi. 1 1 2 2. 1 2 1 2 1 2. Iya, yang kelompok 2. Saya dikasih. Ya. Silakan dibaca. Sekalian saya bagikan ke KPD-nya per individu. Ini dijawab nanti dan diserahkan setelah selesai kerja kelompok ini ya. Itu ada contoh teks narasi, kemudian ada pengertian dari teks narasi itu, ya. Kelompok siapa ketuanya di sini? Siapa? Raya, setuju? Ya. Ketua ya. Yang kelompok 2, siapa ketuanya di sini? Hah? Itu dikerjakan ini lembar ke apanya? Coba tulis di sini ya. Soalnya di situ tulislah sebuah contoh teks narasi berdasarkan urutan gambar, ya. Kalau LKPD-nya itu yang pertama tadi itu nanti dikerjakan. Ini kerja kelompoknya dulu, ya. Kerja kelompoknya ini ya. Di sini ada 6 buah gambar, ya. Perhatikan dulu kelompok 2. Itu soal kerja kelompok. Perhatikan ya. Ini ada 6 buah gambar, ya kan? Kita bantu itu. Itu. 1 2 3 4 5 6. Jadi ini 6 buah gambar. Masing-masing gambar ini ada kegiatannya, iya kan? Perhatikan kelompok 2 ya. Ya, Anda tidak tahu nanti. Kemudian pengertian teks narasi tadi adalah suatu kejadian, suatu teks yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa secara beruntun, ya, berdasarkan waktu, ya, atau yang bersifat kronologis. Jadi ini urutannya belum diurutkan, ya. Mana yang pertama, apakah nomor 2 atau nomor 3? Jadi itu tujuan Anda sekarang, anak kami kerja kelompok ini, mengurutkan gambar ini dalam bentuk cerita, ya. Jadi ditulis di lembar jawaban kerja kelompok itu, ya. Mengerti maksudnya? Ngerti, ya. Jadi diurutkan ini nomor 1 ini bukan ini yang pertama, ya. Jadi kamu lihat gambarnya apa kegiatannya ini, ya. Seperti yang gambar pertama ini apa membersihkan, ya. Ya. Kemudian yang ketiga ini menyusun kayu, ya, membuat sebuah rumah nanti. Jadi mana kegiatannya yang paling pertama sekali? Jadi bacakan teksnya.
kerjasama dengan teman-teman anggota kelompoknya. Yang mana ini kegiatannya yang pertama ini Bapak ini, ya. Menurut saya di sini nomor 7. Ada nomor 7 di sini. Oke, saya sampai nomor ya. Itu contoh. Ditulis dengan rapi ya. Setelah itu nanti masing-masing kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil kerjanya ya. Sudah. Mana soalnya tadi? Itu soal kelompok. Ya. Dan ini Bapak ya teman. Ini paham ya? Kira-kira apa ini pekerjaan Bapak ini? Kelompok 1? Apa? Membuat pondok. Membuat pondok. Rumah. Kerjaan yang pertama ini saya lihat ada perahu nomor 5. Yang terakhir ini yang sudah siap ini ya, yang sudah jadi, ya, jangan salah. Udah siap? Sudah. Kelompok 2 udah? Sudah, Pak. 1. Sudah, Pak. Ya. Kalau udah siap, masing-masing kelompok membacakan hasil kerja kelompoknya di depan, ya. Biar semangat kita selesai dulu. Kita bernyanyi dulu ya. Di sini senang bisa? Bisa. Silakan berdiri. Di sini senang tiga ya. Hasil kerja kelompok yang pertama kelompok 1 ya. Coba perhatikan ya. Baik teman-teman, persilakanlah kami untuk membaca hasil kelompok kami 1. Biar kami bacakan judul Rumahku Istanaku. Yeah. Pada suatu hari ada seorang kakek tua yang bernama Pak Anton yang tinggal di sebuah desa kecil yang dekat di sebuah sungai yang kesehariannya berprofesi sebagai petani. Mengingat keterbatasannya, ia tidak memiliki tempat tinggal. Namun Pak Anton sangat mempunyai antusiasi untuk mencari solusi. Oleh karena itu, Pak Anton mencari perlengkapan untuk. Setelah itu, dia membersihkan sekaligus menghebung beberapa pepohonan yang ada di sekitar itu dan meletakkan tanah untuk peletakan sebuah rumah kecil miliknya. Setelah semuanya merasa sudah beres dan bersih dengan upayanya sendiri tanpa bantuan orang lain, Pak Anton mendirikan setelah semuanya merasa
sudah beres dan bersih dengan upayanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Pak Anton mendirikan sebuah rumah kecil dari bahan-bahan sederhana yang sebelumnya dia kumpulkan, dan Pak Anton merasa bahagia mempunyai rumah barunya itu. Karena udara yang sejuk dan pemandangan yang sangat indah di sekitar rumah. Sudah? Apa judulnya? Rumahku Istana. Jadi yang kalian baca barusan adalah hasil dari pekerjaan anak-anak kami, ya, menguruskan gambar, ya, berdasarkan kejadiannya dan dijadikan menjadi sebuah teks, ya. Sudah? Sudah dipahami kelompok 2? Sudah? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Saya jawab ya. Silakan berdiri. Apa contoh-contoh cerita atau teks narasi? Ya. Masuk kelompok 2 ini Anda sudah mempelajari tadi teks narasi, ya. Coba berikan salah satu contoh atau cerita yang bernuansa narasi yang pernah Anda baca. Katanya tadi di awal pembelajaran pernah membaca cerita. Apa contohnya? 1, 2, atau 3? Si kancil dan buaya. Si kancil dan buaya. Ada lagi? Ada? Kura-kura dan burung merpati. Itu adalah salah satu contoh daripada teks narasi. Bisa diterima di kelompok 2? Oke, kita berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih sudah menyajikan, dan silakan duduk di belakang. Seterusnya kita berikan kesempatan kepada kelompok 2 untuk membacakan hasil pekerjaan mereka. Kalau kepada kelompok 2, silakan tampil di depan. Izinkan kami untuk membacakan hasil kelompok kami dari kelompok 2. Judul Rumahku Istanaku. Pada suatu hari ada seorang kakek tua yang pernah Pak Anton tinggal. Karena itu Pak Anton mencari perlengkapan untuk membuat rumahnya di hutan seperti kayu dan kebutuhan lainnya. Setelah itu Pak Anton mengumpulkannya dan mengangkutnya dengan menggunakan sebuah perahu memilikinya. Setelah itu dia membersihkan sekeliling, menebang beberapa pepohonan yang ada di sekitar itu. Jalan yang sangat indah sekitar rumah. Sudah? Itu dia hasil kerja dari kelompok 2. Sudah disimak tadi kelompok 1? Sudah. Jadi sekarang ada pertanyaan. Ya, silakan gantian ya. Jadi sebutkan tujuan dari teks narasi. Ya. Apa tujuan teks narasi itu? Menghibur. Tujuan teks narasi yaitu menghibur pembaca. Tujuan teks narasi yaitu menghibur pembaca. Sudah didengarkan kelompok 1? Sudah, Pak. Apa kata mereka? Apa tujuannya? Untuk Menghibur pembaca. Jadi kalau kita baca teks narasi itu seakan-akan kita terhibur. Oke, terima kasih dari kelompok 2, dan kita berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Kembali ke tempat semula, susun lagi mejanya dan dikerjakan itu soalnya, ya. Itu ada soal, ada 5 buah soalnya.
Sudah Pak. Bapak. Tulis nama kelas 4. Tuliskan nomor gambar seri sesuai urutan cerita yang benar. Jadi ini hampir sama dengan soal kelompok tadi, tetapi ini hanya mengurutkan saja, jangan dibuat lagi ceritanya, ya. Masih ya? Dari HP Bapak ini dari HP. Sudah? Sudah diserahkan semua? Siapa tidak ya? Jadi anak kami sudah kita laksanakan pembelajaran pada hari ini dan kita bersama-sama mengambil kesimpulannya. Halo. Kalau lagi menjelaskan didengarkan ya. Kalau memberikan kesempatan menulis ya menulis. Ya. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai apa? Teks narasi. Yang besar. Setelah kita mempelajari ini, hal-hal apa saja yang kita peroleh? Yang pertama tadi, kita bisa mengetahui pengertian dari teks narasi. Ini yang satu ya. Tadi setelah menonton video membaca teks tadi, anak kami bisa mengetahui teks narasi. Ada yang tahu definisi atau pengertian dari teks narasi setelah dibaca tadi? Pengertian teks narasi adalah, siapa yang bisa? Bisa? Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail dari awal, tengah hingga akhir dengan berurutan waktu atau kronologis. Sudah, terima kasih. Suatu teks yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa secara beruntun. Beruntun ini maksudnya bertahap ya, dari awal, pertengahan sampai akhir, ya. Dari awal, pertengahan sampai akhir. Secara atau bersifat kronologis atau bersifat kronologis. Kronologis ini maksudnya berdasarkan waktu, ya. Jadi itu yang kita peroleh dari pembelajaran pada hari ini. Kemudian kita tahu tujuan, ya. Tujuan dari teks narasi itu. Apa tujuannya tadi? Salah satu adalah setelah kita baca apa contohnya yang sudah dibacakan tadi, Pro dan Merpati, ya. Berarti seakan-akan cerita itu membuat kita terhibur. Itu tujuannya, ya. Menghibur si pembaca. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengetahui ya tokoh-tokoh yang ada di dalam sebuah teks narasi atau cerita, ya. Kita bisa mengetahui tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Kemudian mungkin
mungkin bisa kita menentukan judul ya atau topik dari sebuah cerita. Ya, setelah kita baca semua, ya, bisa kita ambil suatu berarti ini judulnya. Ya, seperti di video tadi. Ya, video tadi belum ada judulnya. Tetapi setelah kita baca semua, kita bisa menyimpulkan semua. Kita menerbitkan suatu judul atau topik. Ya, jadi itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Dan kepada anak-anak kami sebelum kita tutup, saya mau tanya kepada anak bagaimana reaksinya pada hari ini setelah mempelajari ya pembelajaran ya mengenai teks narasi. Apa kira-kira yang kami dapatkan? Bagaimana pembelajarannya pada hari ini? Senang atau bagaimana? Gimana? Senang. Gimana Alan? Senang ya. Kenapa bisa senang? Karena belajar ya. Iyalah, kalau tidak belajar mana senang? Karena orang yang pintar itu harus belajar. Orang pintar itu harus belajar. Ya, tidak ada orang pintar tidak belajar. Ya. Jadi itu saja pelajaran kita pada hari ini anak kami, dan jangan lupa minggu depan kita belajar lagi mengenai bahasa Indonesia ini adalah menggunakan atau membuat kalimat intransitif ya. Jadi itu pelajaran kita minggu depan. Ya, jadi itu saja pelajaran kita pada hari ini. Dan sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing yang dipimpin oleh Tuhan kami. Tuhan, atas anugerah Engkau pada hari ini, Tuhan, berkatilah kami dari sekolah ini sampai dari mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Jadi terima kasih Asyaman, itu saja pelajaran kita pada hari ini, dan silakan pulang. Akhir kata saya berterima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak.